Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 2011, Harold Camping, seorang pendeta dan penyiar di Amerika Serikat, pernah menghebohkan dunia dengan ramalannya bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 21 Mei. Karena kiamat tidak terjadi tanggal 21 Mei, Harold kemudian merevisi bahwa kiamat akan terjadi tanggal 21 Oktober, dan rupanya tidak terbukti juga. Betapa banyaknya Harold bermunculan menyatakan tanggal begini dan begitu akan terjadi kiamat. Dan lebih menyedihkan lagi, jenis manusia macam ini kok ia masih saja ada pengikutnya. Yang lebih miris adalah kehidupan para pengikutnya. Sama seperti yang dilakukan kelompok serupa di Jawa Barat, ada pengikut aliran kiamat seperti ini yang menjual seluruh harta bendanya. Betul, memang harta tidak akan dibawa mati. Mereka memutuskan berhenti bekerja dan bahkan anak-anak berhenti sekolah. Lah, terus mau buat apa? Ya sudah, duduk diam menunggu kiamat yang ternyata sambil deg-degan tidak juga terjadi. Kejadian ini sudah berkali-kali ditunggu, tapi tidak juga membuat masyarakat kapok. Masih ada juga berkeliaran pesan singkat di media sosial tentang kiamat. Walhasil, setelah disadari kiamat tidak terjadi, para pengikutnya gigit jari. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan harus cari sekolah lagi. Lah, uangnya kemana? Celakanya, uang yang sedianya digunakan untuk bekal hidup pun mungkin sudah amblas didonasikan kepada para pemimpin pemuja kiamat. Begitulah resiko penumpang yang tidak tahu jurusan bis yang ditumpanginya. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang tujuan hidup memang diperlukan seorang penunjuk jalan yang memastikan kita semua berada di jalur yang benar, tidak salah arah, tidak buang waktu, dan tidak menjadi kecewa karenanya. Bacaan Injil hari ini sekali lagi menegaskan betapa yakinnya Yesus akan dirinya. Ia berani menyatakan bahwa dirinya lah yang paling benar, bahkan menyatakan dirinya lah jalan keselamatan bagi semua orang. Hanya ada 3 kemungkinan: dia nekat, yang kedua dia gila makanya dia disidang dan disalibkan, atau yang ketiga dia benar karena sudah dibuktikan bahwa ia bangkit di hari yang ketiga. Maka disinilah tantangan bagi kita yang telah berani mengikutinya. Apakah juga sehari-hari
kita sudah mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya kepada kita. Kiamat tidak ada yang tahu, lebih sulit dari gempa yang sampai sekarang juga tidak ada yang bisa memprediksikannya. Tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa umur manusia tidak ada yang tahu. Bisa setiap saat kita manusia dipanggil Tuhan. Tidak ada yang memastikan bahwa orang tua pasti dipanggil lebih dulu dari anak-anaknya. Juga antara pasangan hidup, tidak ada kepastian apakah sang suami yang akan dipanggil terlebih dahulu dari istrinya. Marilah kita memohon hikmat, bukan mencari tahu kapan kiamat itu datang dan menjadi panik karenanya. Kita memohon pengertian bagaimana mengisi hidup dari hari ke hari, mensyukuri hari yang datang dan yang sudah dilalui. Sejarah tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki lagi, tapi keputusan kita hari ini menentukan langkah kita selanjutnya untuk menjadi lebih baik. Mari kita berjalan selangkah demi selangkah, mengikuti jalan Tuhan, mendengarkan suaranya seperti domba yang mengenal suaranya melalui sabdanya, merenungkannya setiap hari, dan mengambil waktu merefleksikannya setiap hari. Sudahkah kita berjalan mengikuti kebenarannya hari ini? Bagaimana dengan perkataan dan tindakan kita? Sudahkah sejalan dengan jalan kebenaran yang ditunjukkannya? Paling tidak kita berupaya untuk mendekatkan diri dan mempersiapkan diri untuk mengisi hidup kita hari demi hari dengan mengasihi setiap orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita tetap siap sedia kapanpun Tuhan memanggil kita. Kapanpun terjadi kiamat kecil, karena setiap orang pasti ada waktunya sendiri. Mari mengisi kehidupan yang diberikan hari ini bersama Kristus, jalan kebenaran dan hidup dengan cinta kasih dan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, jika selama ini kita berbicara waktu adalah uang, maka hari ini kita berbicara waktu adalah nafas. Waktu adalah nafas yang setelah terlewatkan tidak akan pernah bisa kembali. Kita manusia hanyalah pengendara di atas punggung usia, digulung hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Tanpa terasa, nafas kita terus berjalan seiring jalannya sang waktu yang setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi dan kuburlah yang semakin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tidak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Kematian adalah hak Tuhan dan merupakan kepastian yang tidak dapat dinegosiasikan dengan apapun. Kita semua sedang menunggu kapan, di mana, dan bagaimana giliran kita. Cuma Tuhan yang tahu. Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang menjadi hak mutlak baginya untuk memanggil siapapun yang dikehendakinya. Hanya waktu dan caranya yang berbeda-beda. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah hidup kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terpedaya dengan badan yang sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berkehendak baik, hidup baik, dan berbuat baik. Kikislah semua yang tidak baik pada diri kita. Walau tidak banyak orang yang mengenali kita, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan
yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jadilah seperti akar yang tak terlihat, tapi tetap berfungsi untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadilah seperti jantung yang tak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Semoga menjadi bahan permenungan bagi kita semua bahwa tidak selamanya prinsip waktu adalah uang. Saudara-saudari yang terkasih, ketika sebagai anak kecil kita menangis dan terbahak, sang waktu merangkak. Ketika sebagai remaja kita bermimpi dan penuh dengan gagasan, sang waktu berjalan. Ketika kita dewasa dan mandiri, sang waktu berlari. Ketika usia senja menjelang, sang waktu terbang. Lalu, ketika kita masih dalam perjalanan yang manis, sang waktu tiba-tiba habis. Apakah di sepanjang waktu itu kita sudah diselamatkan Kristus karena berkehendak baik, hidup baik, dan berbuat baik? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, berkenanlah melaksanakan janji-Mu, dan tumbuhkanlah semangat dan harapan kami. Semoga kami percaya akan bukti kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.